Sudah centang biru juga nggak bisa. Jadi sempat 7 kali, sempat 7 kali log out, log in, log. Kapan tuh Mas? 3 hari yang lalu ya? 3 hari yang lalu saya sempat Mblok Space. Yang diwakili sama Mas Jacob, tapi Mas Jacob mereka pakai akunnya Mblok Space. Jadi kami waktu itu berbicara tentang musik dan membicarakan sedikit mengenang tentang almarhum Glenn. Ketika saya mengucapkan kata konspirasi, demokrasi, itu langsung kacau. Padahal yang waktu itu yang nonton cuman 10.000 maksimal. Waktu itu yang nonton cuma 10.000 maksimal. Karena ketika saya mulai ngucapin kata-kata demokrasi, Bill Gates, global elite, itu langsung gangguan. Saya cepat coba berapa kali dengan Mblok Space. Akhirnya saya sepakat untuk saya nggak akan, ada beberapa kata yang akan tidak saya gunakan, dan akhirnya bisa lancar. Tapi waktu itu karena saking seringnya ngadat, akhirnya yang nonton cuma 2.000 orang. Tunggu deh, kalau toh emang ada teknologi yang secanggih itu ya, nih misalnya nih ya, Jering ya, ada kan kalau misal di Instagram kan, di Twitter itu kan ada fitur mute word gitu kan. Jadi ada beberapa kata kalau kita mute, mereka nggak muncul dengan sendirinya gitu kan. Betul. Nah ketika ada teknologi yang bisa memute word ketika lagi live gini, lu yakin ada nggak sih teknologi itu? Kalau gini ya Far ya, zaman sekarang kita mikir teknologi ini kan teknologi yang kita kenal ini adalah teknologi yang diperkenalkan saja. Jadi ada banyak banget teknologi yang belum diperkenalkan ke masyarakat luas. Itu menjadi rahasia komputer, rahasia intelijen kayak gitu. Dan saya yakin itu ada karena contoh kasusnya Perang Dunia Kedua lah, itu kan mesin-mesin senjata-senjata kimia kayak gitu tuh sudah ada zaman dulu, tapi tidak dipublish. Jadi jika mesin pembaca algoritma yang seperti Gofar bilang tadi itu, apakah itu mungkin? Saya rasa very possible. Nah, waktu itu sempat mengalami yang namanya gangguan ketika live sama Dr. Tirta. Tapi sekali lagi wifi itu nggak masalah kan? Kemarin nggak masalah. Jadi kayak aman-aman aja. Listrik nggak mati, Bli? Listrik nggak mati? PLN lagi bermasalah tuh sekarang. Kalau mati berarti ada nyalain air tuh, ngejegrek. Ada yang nyetrika. Ada yang nyalain microwave. Ngejegrek. Oke. Bli, ini sebelum kita ngomongin yang lain, gue pengen nanya sebenarnya sih. Nanya cara lu survive di Bali gitu kan. Band udah stop manggung gitu kan untuk sementara. Terus penjualan yang namanya restoran, Twice gitu bar, kan, atau Twice bar gitu sama baju gitu kan, Rumble pasti menurun, gue pun menurun gitu. Pasti. Nah, ya yang lu lakukan nih untuk, kan lu harus bertahan hidup nih ya, untuk sehari-hari gitu. Apakah lu punya usaha lain atau memang ada tips and trick nih untuk bisa survive? Nah ini mungkin agak menarik karena setelah pandemi ini saya yang sebelumnya mungkin banyak yang mikir ekonomi oke lah, masih stabil segala macam kan. Terus saya kan baru nikah. Istri saya jarak usia kan agak jauh, 18 tahun, jadi muda. Mungkin jadi ya Indonesia kan kita tahu, orang langsung mikir ini Jering ini seperti kayak istilah Jakartanya gadun lah kayak gitu ya. Kan kamu kan sering tuh, Gofar kan sering tuh dituduh gadun tuh, ya gak? Padahal mah enggak, cuma ramah aja sama orang-orang. Orang-orang tertentu. Kita cuma memberi space dan ruang aja untuk orang-orang tertentu gitu. Oke, dituduh gadun. Iya kan, jadi persepsi gadun itu sekarang saya bisa bantah 100%, mungkin 1000%. Karena kenapa? Justru ketika saya tidak bisa manggung,
pendapatan dari bar kosong, dari toko juga karena jam operasional sekarang sangat terbatas, itu ya bisa dibilang minus lah, karena sampai sekarang semua usaha-usaha yang saya punya itu saya sebisa mungkin bertahan tidak ada PHK. Jadi totally tidak ada PHK, semua staff masih digaji. Dan meskipun kalau misalnya contohnya Twice Bar kan total tutup tuh, tapi staff masih digaji. Kalau toko-toko baju itu masih buka cuma sampai jam 7 malam, itu juga masih digaji. Bong Hostel, ada hostel di Nusa Lembongan itu totally close sudah hampir 2 bulan, itu tetap kami kasih tunjangan staffnya. Jadi saya berusaha sebisa mungkin tidak ada PHK. Kalau untuk saya pribadi, ini kan untuk bisnis kan udah pakai kas semua itu. Udah pakai kas perusahaan. Kalau saya pribadi survive sekarang dari istri. Dari istri? Oh, oke. Jadi from Gadun becoming apa ya? From sugar daddy. Ini jadi sugar baby. Joking. Jadi sugar baby. Iya, I'm not joking. Aku nggak bercanda loh. Serius ini. Serius loh. 100% legit, 100% legit. Jadi sekarang istri saya tuh, jadi gini loh, istri saya tuh sekarang lagi ya rezekinya lagi banyak banget. Jadi dia tuh tiap hari ada aja yang dia kan quote selebgram gitu sih. Iya. Ya, meskipun dia bikin jamu juga kalau nggak salah ya. Iya, dia ada bisnis jamu gadis. Tapi dia mostly her money pendapatan istri saya tuh kebanyakan dari endorsement kan. Dan belakangan ini rezekinya dia tuh sejak pandemi ini, jadi itulah semesta tuh kayak bekerja secara aneh kadang-kadang. Ketika saya tidak ada pemasukan, istri yang banjir pemasukan gitu. So ya, sekarang saya jadi peliharaan istri. Apa namanya? Simpenan. Kalau simpenan kan nggak legal. Ini kan legal. Oh iya. Jadi apa ya? Jadi bapak rumah tangga? Nggak bapak rumah tangga juga, dua-duanya juga di rumah kan? Iya. Kami di rumah juga ya gitu. Jadi setiap hari itu ya kerjaan istri. Jadi istri saya kan totally work from home. Jadi dia tuh review produk, bergaya-gaya, sampai kami bikin studio di rumah segala macam. Ya, dan ya saya paling bantu di rumah tuh kalau barang endorsementnya dia datang, saya ngambilin kayak gitu dah. Oke. Wow, ini ya kerjasama yang baik gitu ya. Bagus. Oh, very. It's too good, almost too good to be true. Jadi dia istri saya sering kali bilang kayak gini, kayak dia kan panggil saya papa gitu. Papa nggak usah kerja dah seumur hidup, papa, mama yang tanggung papa, nggak apa-apa deh gitu. Gue probation dong jadi anak lu 3 bulan aja, boleh gak? Umur berapa? Umur 37. Masih bisa lah jadi anak kalian lah. Probation 3 bulan aja dulu coba. Probation. Kita pakai sistem ini ya, adoption from home ya. Iya, bener. Jadi gue tetap di rumah gue, tapi gue kasih duit aja sama kalian. Pakai cryptocurrency. Iya, Bitcoin. Nah, ya, berarti jadi itu survive-nya. Berarti anggap balasan lo di Instagram bahwa gue nggak perlu kerja, istri gue udah kaya, itu bener berarti ya? Amin ya. Gue kira tuh bercanda tau gak lo? Iya, saya tahu orang pasti mikir itu bercanda, but life is weird. Kadang-kadang hidup itu aneh, dan situasi pandemi ini kan situasi nggak sopan. Kalau ganja sopan sih. Itu ganja nggak? Bukan ganja. Halo BNN. Halo KGB, BKKBN. BKKBN. Jadi gini, pandemi ini pandemi ini kan kayak bisa dibilang fase spesial, extreme situation gitu kan. Kita mungkin generasi kita akan mengalami ini cuma sekali 100 tahun maybe, you know. So anything, apapun tuh bisa terjadi di situasi kayak gini, yang dulunya anak band yang bisa menafkahi istri dengan bangga, dengan gaya segala macam mentereng, sekarang jadi tugas beli galon, terus ngambil paketan. Wah, beli nih ya. Kalau boleh saran,
kan istri kan lagi bikin konten-konten gitu kan. Mm-mm. Coba sesekali collab sama istri di mungkin membahas make up. Jadi jering kayak misalnya, guys, aku pakai ini loh guys gitu. Ini buat buat alisku, buat mukaku jadi glowing gitu. Kayaknya seru deh kalau kolaborasi. Ya gak sih? Oke, pengumuman buat semua yang nonton. Saya sudah nggak sama Body Shop lagi. Oh, udah enggak. Udah enggak. Jadi Danila bisa lebih lega sekarang. Lu di endorse Danila nggak curang banget gitu kan? Lucky bastard. Gitu. Tapi kita pernah ngomong ini kan. Kita pernah ngomong ini, lu ketemu sama Nora juga ketika di Body Shop kan? Iya, untuk pertama kali ketemu secara physically di Body Shop juga. Beli, ini kita belum ngomongin Beli ya. Lu ketemunya gimana sih pas lagi milih produk? Tiba-tiba tangan-tangan terus nempel. Kamu namanya siapa? Nama siapa? Kok kita sama sih di Body Shop gitu gak sih? Gitu gak sih? Atau gimana? Itu nggak pertama kali ketemuan tuh udah janjian. Jadi pertama tuh, kamu ya? Udah. Wah, dan selama ini kan kita sering parno tuh, Far. Kita kan sering banget tuh di zaman di era filter face, kamu aja kelihatan cantik banget loh, Gofar, di kameranya. Oh iyalah, iya. Saya pakai filter ini lampu-lampu glowing gitu loh. Jadi waktu itu aku pikir kan ekspektasi itu di foto kan cantik banget itu istriku. Jadi pas mau ketemu tuh ekspektasi saya udah nggak tinggi-tinggi banget gitu loh. Ini paling kayak apa gitu, filter segala macam. Ternyata pas ketemu ya, nggak jauh beda. Oke nih. Sesuai dengan yang diiklankan gitu. Ini kan lu lagi diomongin dan banyak dikenal sama orang sekarang ini soal teori konspirasi gitu kan. Ya. Ketika di rumah lu sama istri membicarakan hal itu nggak sih? Misal kayak gini. Oh sangat. Sangat. Misalnya kayak lagi dinner berdua romantis, ada lilin dengan wine dan gelas kristal 2 gitu kan di perapian. Terus tiba-tiba lu ngomong kayak sayang, ngomongnya mama ya? Mama aku pengen ngomong sesuatu gitu deh. Apa papa? Aku bisikin ya. Iya, pas lagi dibisikin, sayang, kamu tau nggak? Bill Gates penyebab semua ini. Enggak gitu ya. Enggak. Ilustrasinya bagus sih, cuman percakapan yang terjadi iya seperti itu. Cuman ilustrasinya kami lagi makan nasi jinggo, nasi kamu tahu nasi jinggo kan? Nasi kucing. Tahu kan? Pakai nasi kucing ya. Ya, istri saya tuh Jawa banget. Jadi dia tuh nggak suka makanan barat, dia nggak suka makanan yang asing-asing itu nggak suka. Dia tuh sukanya pecel, lalapan, ya Indonesia banget. Jadi kalau kami ngobrol masalah konspirasi ini, ya paling lagi itulah pas lagi makan pecel, pas lagi makan rujak, dia suka banget sama rujak. Dan kekuatan terbesar saya, ini yang mungkin jarang orang tahu gitu ya. Kekuatan terbesar saya untuk berani membicarakan masalah ini secara konsisten itu istri saya sendiri. Karena dia sangat percaya. Bukan karena dia saya pengaruhi atau karena saya doktrin, tapi sebelum kami berdua ketemu, istri saya juga percaya dengan yang namanya global elite seperti itu. Jadi ketika polemik teori konspirasi ini terjadi, ketika orang mulai ya istilahnya membuli saya tentang teori konspirasi saya ini, justru istri saya yang paling kuat memberi support moral ya. Jadi dia selalu bilang, kamu yang kamu lakukan itu udah benar kok. Keep fighting. Pokoknya jangan sampai nyerah. Soalnya, tapi ini bukan berarti istri saya nggak berarti istri saya itu selalu dukung saya. Di konteks di beberapa masalah di luar teori konspirasi ini, kalau dia nggak suka, kalau dia nggak setuju, dia akan fight juga. Kami sering adu argumen. Dia kan orangnya keras juga. Jadi, tapi di masalah teori konspirasi ini kami satu suara. Sudah sangat bulat sampai kan kemarin saya sempat bikin ya istilahnya kalau jika ada yang menantang saya untuk suntik atau menularkan virus ini, I'll do it.
Dengan syarat juga saya selamat orang-orang yang mengkampanyekan lockdown itu harus melockdown diri mereka ke kantor polisi. Gitu. Oke. Dan istri saya bilang, oke, kalau sampai benar itu terjadi, Pak, ini istri saya sendiri yang bilang, jika itu benar terjadi, saya harus ikut disuntik. That's how much kekuatan ketika kamu dicintai seseorang ini kan kutipan filsuf Cina, saya lupa namanya. Ketika kamu dicintai seseorang, itu akan memberimu kekuatan yang luar biasa gitu. Jadi saya sampai sekarang saya masih konsisten untuk bertahan dengan opini saya karena di rumah di rumah itu ada yang dukung. Oke. Kalau dari teman-teman band, teman musisi gitu bahkan bisa dibilang nyaris nggak ada sebenarnya. Tapi istri yang mendukung, akhirnya saya juga percaya kalau apa yang saya lakukan ini benar dan based on berdasarkan beberapa fakta yang saya temui juga dan informasi dari luar negeri juga, beberapa kawan di luar negeri yang tertarik dengan isu-isu seperti ini. Akhirnya ya seperti ini. Akhirnya saya sekarang jadi bahan lelucon seluruh Indonesia. Dan gak sekali, lu kan sering kayak gitu kan? Betul. Sering, iya. Sering banget. Berarti, tapi ada satu tweetnya Nora yang bilang bahwa dia nggak setuju ketika lu ngomong kalau misalnya lu mau ngebungkam, ada orang yang pengen ngebungkam lo, itu harus dibunuh, lu harus bunuh gue. Nora nggak setuju kan? Iya. Sempat nggak setuju karena ya namanya perempuan, dia tuh nggak suka dengan kata-kata bunuh itu, karena insting perempuan ketika melihat kata bunuh itu kan kayak is a bit too extreme. Jadi dihapus sama dia, Nora yang hapus, karena istri saya punya akses ke Instagram saya. Oh, tahu passwordnya? Bukan tahu passwordnya, dia yang bikin passwordnya. Oh, nggak bisa DM aneh-aneh dong orang-orang ya? Nggak pengen. Coba kamu pikir ya, di mana pas pikir logika di mana dari istri yang usia 25, saya 43, yang menghidupi kamu untuk saat ini dan untuk jangka panjang ke depan, yang masih setia masakin kamu tiap malam, tiap pagi kamu dibikinin sarapan, bikinin makan malam, itu tetap dia lakukan. Dan tugasmu cuma beli galon, sama ngambil paketan dia dari paketan endorsement dia. Di mana ada ketemu cewek kayak gitu lagi gitu kan? Ya, belum nemu sih gue. Iya. Nanti ketemu kok nanti, tapi cowok. Iya. Berarti udah nggak mau bangor-bangor dong ya sekarang ya. Udah satu aja lah ya, beli ya. Udah nggak ada. Kan udah menikah juga. Sama. Ya, saya semuanya jadi tiap hari itu ngerasa sangat beruntung. Oke. Soal statement yang tadi Jering bilang kalau misalnya lu disuntik gitu kan, Nora juga pengen disuntik juga gitu kan. Itu maksudnya karena euforia, cinta-cintaan atau memang udah fully support sih, Bli? Sikap kayak gitu? Satu. Karena berdasarkan semua data yang saya dapatkan, yang saya kumpulkan, hasil riset saya setiap hari berjam-jam nyari informasi dari seluruh dunia, saya sangat percaya, sangat yakin jika virus ini tidak seberbahaya yang diberitakan oleh media-media mainstream di Indonesia. Jadi saya sangat yakin saya akan selamat meskipun disuntik. Jika benar yang disuntik itu virus ini ya, COVID ini ya. Oke. Nah, ini kan ya, lu sama Tirta udah ngomongin soal ini kan, bahwa kalian sepakat bahwa virus ini memang ada. Ada. Yang jadi concern lu adalah kenapa dibikin bahaya gitu kan? Seakan-akan ini bahaya banget. Ya, yang concern terbesar saya itu adalah saya
tidak bisa melihat orang ditakut-takuti sedemikian rupa sehingga orang-orang itu jadi pengangguran, jadi depresi, ada yang sampai bunuh diri, ada yang nggak sakit jadi sakit. Rumah sakit yang seharusnya bisa menangani pasien secara baik-baik akhirnya menjadi penuh karena banyak orang panik. Itu yang saya nggak bisa, apa ya, kalau dibilang apakah kehidupan kamu terganggu dengan adanya virus ini? Kalau saya pribadi, saya nyaman, hidup saya masih nyaman gitu loh. I have a good life. Saya cuman nggak akan pengaruhi saya secara personal. Saya masih bisa bahagia itu. Tapi saya nggak bisa lihat teman-teman saya yang di PHK. Mereka kerja puluhan tahun, mereka kerja belasan tahun di hotel-hotel besar, di PHK begitu saja tanpa alasan, tidak diberi pesangon, dan nggak cuma 1-10 orang, itu terjadi banyak banget di Bali. Di Bali sudah ada banyak kasus bunuh diri, orang udah buntu kan, nggak bisa survive, nggak bisa, dia nggak punya teman hidup, tidak ada diajak berbagi, akhirnya gantung diri. Itu sudah lebih dari 2 orang.